Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Arifki dengan NIM M05032510059. Yang dimana di sini saya mengerjakan tugas daripada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yang dimana kami diperintahkan, ditugaskan untuk melakukan review jurnal, tepatnya pada kegiatan Apvita tahun 2025. Nah, di sini saya akan membahas tiga jurnal yang ada dipresentasikan dan juga dipublikasikan di seminar Avita tahun 2025 tersebut. Yang pertama, di sini jurnal yang akan saya review adalah mengenai model hybrid deep learning untuk memprediksi produktivitas kelapa sawit. Yang dimana ini dilaksanakan presentasikan di kegiatan Avita yang ditulis oleh Andri Suryadi, Gudang Boros Seminar, Anissa, dan Sudrajat. Selanjutnya, di sini dijelaskan untuk tantangan produktivitas kepala kelapa sawit di Indonesia. Di mana kelapa sawit ini adalah komoditas utama di Indonesia, salah satunya di samping karet dan lain sebagainya gitu. Dan juga kelapa sawit ini berperan penting dalam kehidupan ekonomi nasional Indonesia itu sendiri. Salah satu produk unggulan daripada pertanian dan perkebunan di Indonesia. Yang kedua, tapi terjadi masalah yaitu angka produktivitasnya di bawah negara lain. Padahal ini adalah salah satu eh, lumbung daripada ekonomi nasional Indonesia gitu. Nah, yang dimana di sini dari masalah tadi perlu adanya peningkatan produktivitas, yang dimana produktivitasnya di sini adalah mengalami fluktuasi yang sulit diprediksi setiap ulangnya, kadang naik, kadang turun, dan lain sebagainya gitu. Nah, meskipun kelapa sawit adalah andalan daripada Indonesia gitu, tapi produktivitasnya seringkali tidak stabil, makanya masih fluktuatif, naik turun, dan perlu ditingkatkan jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Thailand dan lain sebagainya. Nah, kesulitan memprediksi angka bulanan inilah yang diangkat menjadi masalah utama pada penelitian ini. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikannya dengan mengembangkan sebuah model prediksi berbasis data time series atau waktu gitu, yang dimana eh, mengembangkan model untuk memprediksi kelapa sawit, yang dimana metode inputnya itu menggunakan data time series atau deret waktu gitu. Dan sumber datanya diambil dari aplikasi Palm, menggunakan aplikasi tersebut dan data aktual perkebunan. Yang dimana tujuannya adalah menciptakan alat ataupun sistem untuk bisa memprediksi produktivitas kelapa sawit menggunakan pola time series dari data waktu ke waktu gitu. Yang dimana data tadi bersumber dari aplikasi khusus dan data lapangan yang ada di perkebunan. Aplikasinya bernama Resipal. Eh, nah, makanya timbullah sebuah model atau metode yang digunakan untuk menjalankan penelitian ini atau jurnal ini gitu. Ini mana muncullah hybrid deep learning, kombinasi antara AI untuk tingkat akurasi daripada probabilitas sawit. Nah, yang dimana model ini menggabungkan dua algoritma canggih ataupun dua algoritma yaitu LSTM, Long Short Term Memory, dan juga GRU atau Recurrent Unit. Ini mana tujuannya di sini adalah untuk melakukan kombinasi dua model tadi untuk mencapai tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam memprediksi produktivitas daripada sawit. Yang dimana kasus ini diterapkan dalam perkebunan sawit itu di blok 1 hingga 5 untuk studi kasusnya dilaksanakan di kebunan Jonggol. Selanjutnya, eh, hasil kunci daripada modelnya setelah dilakukan penelitian itu mendapatkan tingkat akurasi ataupun tingkat kebenaran sebesar 83,38%. Yang dimana waktu komputasinya itu rata-rata di 2,62 menit. Modelnya diciptakan ataupun dibuat dengan rata-rata 83% untuk akurasinya dan juga waktunya itu sekitar 2,62 menit. Nah, akurasi ini itu bisa diterapkan pada blok 1 hingga blok 5 di perhitungan contoh begitu. Hasilnya sangat memuaskan walaupun memang belum setinggi itu di atas 90% dan lain sebagainya, tapi ini secara so far so good itu sudah baik gitu. Nah, akurasinya 83,38% dan juga efisiensi dalam waktu yaitu 2,62 menit gitu. Itu sudah sangat baik lah. Selanjutnya, kesimpulan daripada jurnal ini adalah metode yang dibuat kombinasi antara LSTM dan GRU tadi itu adalah deep learning ini menghasilkan hasil prediksi yang baik dengan waktu yang cepat. Dan juga fokus keberhasilannya itu adalah membuat
prediksi daripada produktivitas sawit itu sangat baik, sehingga bisa diterapkan dan juga meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi daripada kelapa sawit, sehingga menumbuhkan pertumbuhan ekonomi nasional nantinya diharapkannya gitu dengan sistem ini jika diterapkan di berbagai kebun sawit yang ada di Indonesia. Oke, jurnal kedua di sini mengambil dari jurnal yang ada di Avita juga dengan judul Innovative Digital Technology for Resilient, Productive and Sustainable Food Security, yang dimana ditulis oleh dan juga dipublikasi oleh Profesor Dr. Robert De Souza. Oke, selanjutnya yang dimana di sini membahas tentang ketahanan pangan. Yang pertama di sini kita akan jelaskan dulu berbagai dimensi utama dalam ketahanan pangan. Yang pertama ada food availability, ketersediaan pangan, ada food access, akses pangan, food utilization, pemanfaatan pangan, fair prices, harga yang adil, dan juga food stability adalah stabilitas pangan. Nah, itu adalah dimensi utama ketahanan pangan. Nah, ini mana tahap daripada sistem pangan di sini adalah yang pertama itu adalah production. Yang mana penanaman dan budidaya di lahan pertanian itu sangat penting. Selanjutnya processing pengolahannya dari hasil panen menjadi produk siap distribusi. Selanjutnya distribusinya adalah penyebaran hasil panen tadi dari logistiknya, transportasi, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah retail and consumption, yang dimana penjualan konsumen, penjualan kepada konsumen dan juga UMKM yang ada di Indonesia. UMKM yang diterapkan nantinya gitu maksudnya. Selanjutnya, jenis resiko sistem pangan memiliki beberapa resiko. Kalau kita mau menjadi sistem pangan pasti ada resiko. Yang pertama resiko alam, yang dimana seperti banjir, ada badai, ada kekeringan atau cuaca lah gitu. Yang kedua adalah fluktuasi ekonomi, termasuk volatilitas harga dan juga dipengaruhi juga oleh inflasi. Yang ketiga adalah kegagalan operasional, misalnya sistemnya rusak, human error, dan gangguan pada saat proses. Yang terakhir adalah resiko geopolitik, yang dimana ini sangat berperan penting lah gitu. Apalagi kebijakan-kebijakan antar negara, konflik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan utama daripada di sini adalah resilience, sustainability, and productivity. Ini mana tujuan pertama adalah resilient, kemampuan sistem itu pulih dari gangguan. Yang kedua, sustainability, memastikan produksi tadi berjalan baik tanpa merusak lingkungan juga. Yang ketiga adalah productivity, bagaimana meningkatkan efisiensi baik dari hulu sampai dengan ke hilirnya. Oke, selanjutnya itu ada rantai pasok beras. Jika kita menggunakan contoh beras itu adalah yang pertama adalah cultivation, kita persiapkan lahan, penanaman, batu growing, tumbuhan itu bertani gitu kan, pupuk, membasmi hama, pengendalian air gitu. Selanjutnya adalah harvesting, adalah pemanenan. Kita panen hasil yang sudah baik, hasil yang sudah bagus setelah panen dan pemeriksaan kematangannya. Yang ketiga adalah post harvest, yang dimana kita lakukan perontokan daripada gabah, pengeringan dan juga penggilingan sehingga menjadi beras yang baik. Selanjutnya adalah sorting and grading, yang dimana kita bersihkan hasil daripada beras tadi gitu kan. Dipilih yang paling baik kualitasnya sehingga bisa layak konsumsi dan memiliki nilai yang baik dan juga dikemas juga dengan baik gitu. Yang terakhir adalah distribution and retail, yang dimana mendistribusikan beras ini ke berbagai UMKM ataupun usaha-usaha sehingga sampai ke konsumen dengan baik. Selanjutnya adalah gap penelitian di sini adalah belum ada pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika supply and demand daripada beras. Yang kedua, mekanisme harganya itu belum ada aturan atau gimana gitu sehingga mekanisme harga yang berkelanjutan belum tersedia. Dan selanjutnya adalah evaluasi kebijakan yang integratif masih kurang, kebijakannya masih dalam pengambilan kebijakan itu belum terlalu baik. Yang selanjutnya adalah asymmetric price transmission, yaitu belum banyak dieksplorasi. Dan terakhir adalah peran dari supply chain management dalam keberlanjutan belum dikatakan secara jelas. Nah, ini adalah alasan bagaimana gap penelitian ini kami rangkum gitu. Selanjutnya, tiga faktor kunci dalam keamanan pangan. Yang pertama itu adalah availability, memastikan pasokan lancar dan kualitas tetap baik, barangnya avail.
Yang kedua adalah stability, yang dimana kita tuh harus bisa membuat distribusi daripada pangan itu efisien dan mengurangi barang-barang yang waste terbuang gitu. Yang terakhir, yang ketiga adalah fairness, yang dimana harga itu harus adil antara petani, pedagang, konsumen sehingga ekonomi itu terdistribusi dengan baik dan juga membantu untuk seluruhnya bisa mencapai keuntungan yang maksimal satu sama lain gitu agar ekonomi terus berjalan. Oke, sehingga perlunya diciptakan sebuah sistem yang di sini dibuat yaitu adalah strata, yang dimana AI untuk operasi spasio-temporalnya, yang dimana di sini berfokus pada spatial awareness, yang dimana memahami pola geografisnya. Yang kedua adalah temporal reasoning, menganalisis waktu dan musimnya. Language understanding, menerima input bahasa natural. Selanjutnya, sistem ini pastinya harus bersifat plug and play integration, yang dimana bisa disambungkan dengan sistem-sistem lain untuk mendukung satu sama lain gitu, biar terdistribusi ataupun terkoneksi dengan baik. Yang terakhir adalah simulation and scenario modeling, yang dimana kita tuh bisa menyimulasikan resiko, skenario daripada resiko gitu. Oke, dan jurnal ketiga yang saya pilih pada eh, conference Apvita itu adalah eh, berfokus kepada metode remote sensing gitu, ya, di mana pemantauan dinamika tata guna lahan atau land use dan air di cekungan danau Balkas menggunakan penginterahan jauh atau remote sensing berbasis AI. Datanya itu dari tahun 2000 sampai 2022. Di mana jurnal ini ditulis oleh beberapa orang gitu. Ada Asep Yagis Bayeva, Kristina Konstantinova, Nurlan Bek Mukadeov, dan Nurtalet Zumbai gitu. Di mana mereka ini kurang lebih berasal dari suatu negara yang sama, yaitu Kazakhstan. Yang dimana latar belakang tujuan studinya, yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu apa itu cekungan Balkas. Nah, ya, cekungan Balkas ini adalah sebuah cekungan yang dimana itu adalah sebuah sistem hidroekologis kritis yang berada di daerah Asia Tengah gitu kan. Yang mana cekungan ini bersifat lintas batas atau menghubungkan dua negara atau berada di tepat di perbatasan dua negara yang digunakan bersama oleh Kazakhstan dan juga Tiongkok. Nah, ini mana gangguan keseimbangan alam itu disebabkan oleh tiga faktor, kurang lebih ada peningkatan variabilitas iklim, iklim yang bervariabel gitu kan, banyak jenisnya dan tidak terprediksi. Yang kedua adalah intensifikasi pertanian, dan ketiga adalah tekanan manusia atau antropogenik gitu. Di mana tujuan penelitian di sini adalah menganalisis dinamika jangka panjang daripada sumber daya air, tutupan lahan, dan produktivitas vegetasi di cekungan Balkas tersebut. Selanjutnya, makanya pendekatan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana cara menggunakan remote sensing ataupun penginderaan jauh yang didukung oleh kecerdasan buatan AI dikombinasikan untuk menganalisis dinamika jangka panjangnya. Ini mana untuk dataset daripada penelitian ini menggunakan beberapa sumber dataset yang disebut dengan multi-source dataset, termasuk ada modis NDWI untuk mengukur indeks air, ada modis EVI untuk mengukur indeks vegetasi, ada ESA Land Use and Land Cover atau LULC, ada CRISP Precipitation untuk mengukur curah hujan, dan terakhir adalah catatan ketinggian air hidrologi. Ini adalah data-data yang digunakan pada jurnal ini. Selanjutnya, untuk dinamika air dari tahun 2000 sampai 2020 itu dari data tadi didapat bahwa dan juga setelah diterapkan metode tadi, remote sensing dan AI tadi, maka didapat luas permukaan danau itu setiap tahun itu menurun kurang lebih 1,15% antar tahun dari tahun 2000 sampai 2010. Nah, itu menurun tiap tahun adalah kurang lebih sekitar 1,15%. Yang kedua adalah rata-rata ketinggian airnya itu menurun juga sekitar semeter pada periode yang sama. Jadi turunnya 1,5% per tahun, luas permukaan danaunya, dan juga ketinggian airnya itu menurun juga sebanyak 1 meter pada periode yang sama. Jadi yang dimana data ini menunjukkan adalah penurunan volume air dan juga permukaan danau gitu. Apalagi ini kurang lebih 2 dekade. Selanjutnya setelah perubahan dinamika air juga ada perubahan tata guna lahan yang bersumber dari riset SLULC, yang dimana
Di sini ada tiga tipe lahan gitu. Kalau yang pertama adalah lahan pertanian atau cropland itu meningkat sebanyak 3,85% peningkatan statusnya. Yang kedua adalah lahan tandus atau barren land itu menurun yaitu minus 3,22%. Dan juga vegetasi jarang atau sparse vegetation itu menurun juga sebanyak minus 1,06%. Yang dimana peningkatan lahan sebesar 3,80% ini mengindikasikan intensifikasi pertanian yang menjadi faktor kunci untuk keseimbangan hidrologi. Selanjutnya, korelasi antara dan juga sensitivitas vegetasi yang dimana di sini kami menggunakan dua korelasi gitu kan ada korelasinya dilamakan dengan R kecil dan juga signifikasinya dilamakan dengan P kecil yang dimana produktivitas vegetasi atau EV dan curah hujan itu jika dikorelasikan maka R-nya sebesar 0,65% dan jika P-nya itu adalah kurang dari 0,1%. Ini mana hubungannya itu positif, mengarah ke positif dan juga kuat. Yang kedua adalah produktivitas vegetasi EV dan juga ketinggian air. Ini mana R-nya 0,58% plus dan juga P-nya kurang dari 0,61 dan juga ini adalah hubungan positif juga. Ini mana yang produktivitas berdasarkan curah hujan itu positifnya kuat, sedangkan untuk ketinggian air itu adalah positif saja gitu. Yang dimana angka K ini menggarisbawahi sensitivitas vegetasi terhadap variasi iklim dan hidrologi di daerah Danau Bangka sendiri. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi di sini adalah dengan penggunaan remote sensing dan juga AI, ini memungkinkan kita bisa memantau dinamika lahan dan air yang akurat dan terukur pada cekungan lintas batas di daerah Tiongkok dan Kazakhstan, terutama pada Danau Bangka ini. Yang kedua, kita bisa mendapatkan wawasan pengelolaan berkelanjutan. Bagaimana kita sebagai pemerintah, mungkin sebagai orang yang mengambil kebijakan, pelaksana, dan lain sebagainya itu bisa menjadi bahan atau wawasan untuk melakukan sebuah tindakan menyelamatkan ataupun membuat Danau Balkashin menjadi lebih baik ini gitu kan. Bagaimana cara untuk memajukan manajemen berkelanjutan untuk sumber daya air dan lahan, terutama di daerah Kazakhstan dan Tiongkok di dalam cekungan Danau Balkas itu. Nah, di mana cekungan Danau Balkas ini sebenarnya itu kalau kita gambarkan adalah sebuah kantong air raksasa yang dipakai bersama di dua negara, yaitu Kazakhstan dan juga Tiongkok. Yang di mana ketika tekanan, baik iklim, pertanian intensif, menyebabkan air dan vegetasi di kantong tadi itu berkurang, yang di mana airnya turun 1 meter dan pertaniannya naik 3,84%. Nah, penggunaan AI dan juga satelit, data-data satelit menggunakan sinar X yang berkekuatan tinggi ini, itu bisa diharapkan untuk menjadi acuan untuk melihat secara tepat dan terukur di mana tekanan dan perubahannya terjadi, terutama di Danau Balkas ini, untuk memungkinkan pengelolaan yang lebih adil dan berkelanjutan ke depannya, terutama di Danau Balkas ini. Gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.